Nah, yuk kita rekap bersama episode 4 yang mengajak kita bagaimana tentara baru yang bergabung dengan Kompi Easy berusaha untuk diterima oleh para veteran yang sudah kenyang bertempur di Normandia, dan bagaimana perjalanan para serdadu baru ini beradaptasi dengan senior-senior di Kompi E, sampai di mana mereka bersama pun terjun ke Eindhoven, Belanda, menjalankan Operation Market Garden, di mana mereka bertugas untuk membebaskan kota tersebut. Dan di episode yang lalu ini pun kita juga mengikuti bagaimana Sersan Denver Bull Rendelman tertinggal dan terancam ditangkap oleh tentara Jerman di Nuenen setelah terlambat melarikan diri. Nah, bisakah Bull selamat? Untuk tahu alurnya, klik huruf I yang ada di pojok kanan atas bor. Intro dulu. Dan episode ke-5 serial ini dibuka oleh Dick Winters yang menyibak jendela dan memulai paginya di tanggal 17 Oktober 1944 di kota Sonderlocht, Belanda. Untuk berikutnya Doi membangunkan Louis Nixon yang masih tertidur, menyiramnya dengan air pipisnya sendiri. Kedua sohib ini pun akhirnya melapor ke markas batalion, dan ternyata di sana sudah ada Mayor Strayer, Kolonel Singh, dan representatif Airborne Inggris melalui Kolonel Dobbie. Dari Kolonel Dobbie, Dick Winters mendengar tentang adanya pasukan Inggris yang terjebak dan harus dijemput. Sementara itu, Kolonel Singh dan Mayor Strayer meminta Dick untuk menulis laporan mengenai Operation Market Garden dan tentang skirmish di malam sebelumnya. Balik ke kabinnya, menghadap mesin ketik, Dick Winters yang sekarang sudah jadi Kapten Nibor mulai menulis laporan pertempurannya di tanggal 5 Oktober 1944. Dan kita pun diajak melihat flashback Dick Winters di malam itu, di mana Dick Winters berkumpul dengan anak-anak Kompi Easy yang sedang bebas tugas, sampai akhirnya Lipkut dan Boyle membawa Alley yang tertembak parah. Rupanya, Alley tertembak saat menjalani patroli malam di sebuah crossroads atau sebuah perempatan di pinggiran kota. Dick segera membentuk skuad tempur. Lipton memanggil anak buahnya bersiap dengan perlengkapannya. Mereka pun berangkat di dinginnya malam negeri Belanda, mengendap-endap, diam-diam merayap di padang ilalang di bawah sinar bulan, sampai seketika MG42 menggonggong memecah sunyi petang itu. Perempatan semakin dekat di depan mata. Dick sendirian menjadi scout, mengintai di jalan di atas padang. Aman, hanya ada MG42 di kejauhan. Skuad pun berpindah di sisi padang di seberang jalan. Dick Winters membagi skuad tempurnya dengan seksama dan secara detail memberikan taktik untuk masing-masing penyerbu. Dan mortar pun langsung ditembakkan memberi efek shock dan perlindungan. Ditambah lagi dengan senapan mesin Kompi E yang mengawali pelarian pasukan penyerbu. Adu tembak jarak jauh pun terjadi. Kedua belah pihak saling memberi tembakan tekanan di malam buta ini, seakan memberitahu bahwa masing-masing masih memiliki kekuatan tempur yang sepadan. Malam usai dan pagi pun tiba. Dick Winters menyadari bahwa skuadnya secara posisi berada pada situasi yang sangat merugikan. Jika Nazi sadar, mereka bisa saja mengepung Kompi E dan membantai mereka semua. Dick Winters memahami jika dirinya nggak nyerang duluan, mereka semua akan mati di dalam parit. Maka dari itu taktik nekat segera diinisiasi. 10 orang bersama Talbert akan menyerbu dari God. Peacock dengan 10 orang berlari di sisi kiri, sementara Dick Winters juga dengan 10 orang menekan dari tengah membuka serangan maut. Situasi seketika menjadi hening. Cerahnya pagi menjadi berdarah. Bayonet-bayonet ketat kencang dipasang. Hubler, Hashi, Lipkut, Toddy Garcia, Johnny Martin, Talbert, semua tegang namun tenang menanti perintah. Granat asap dilempar sinyal menyerang. Adrenalin langsung terpacu. 30 orang menyerang bersamaan menyeberangi padang. Nazi-Nazi yang bangun tidur ini lari tanpa perlawanan dalam panen raya Kompi E di awal hari yang indah ini.
Ternyata bor, yang diserbu 30 orang ini ialah 2 kompi SS. Hanya saja karena kena sergap, mereka hanya fokus melarikan diri, nggak sadar kalau sebenarnya mereka menang jumlah jauh. Sebaliknya kompi E segera memanggil artileri jarak jauh untuk menuntaskan pertempuran ini. Semenit kemudian pasukan Jerman membalas dendam dengan merilis artilerinya ke langit, menjatuhi medan tempur. Namun semuanya sudah terlambat. Easy Company berhasil memenangkan penyergapan ini dengan brilian meski agak sembrono. Dick Winters duduk termenung saat Louis Nixon memberitahunya jika hanya dengan 30 orang mereka berhasil menghabisi 2 kompi Waffen SS. Dan untuk prestasi kilatnya ini, Dick Winters dihadiahi kontrol atas batalion. Mengingat juga Strayer yang sudah menjadi kolonel dan Mayor Horton ternyata tewas di front yang lain. Sementara itu komandan baru kompi Easy, yaitu Moose Heiliger, melapor pada Dick Winters di malam itu untuk melaksanakan Operation Pegasus, tugas untuk menyelamatkan para tentara Inggris yang terjebak gak bisa pulang. Di sini Dick Winters terlihat masih sangat mengkhawatirkan kompi Easy setelah selama ini memimpin mereka semua. Malam harinya Operation Pegasus pun dimulai. Kompi E bersama dengan satuan airborne dari Inggris, Kanada, dan Wales menyeberang sungai Rhine bersama-sama. So, Colonel, where are they? The Brits are on the way past the word. And here we all are. Well, let's go. Singkatnya, operasi penjemputan ini sukses terlaksana dan tentara sekutu ini pun merayakannya bersama-sama. Film maju ke tanggal 31 Oktober 1944 di kota Driel, Belanda. Moose yang lagi enak ngobrol sama Dick Winters tiba-tiba ditembak oleh salah seorang serdadu yang sedang patroli. Nah, dengan Moose Heiliger yang dikirim ke rumah sakit batalion, Easy sedang nihil komandan kompi. Ini semakin membuat Dick Winters kepikiran bro. Tanggal 10 Desember 1944 di Mourmelon-le-Grand, Prancis. Dick Winters, Louis Nixon, dan Harry Wells sedang membicarakan CO baru kompi Easy bernama Lieutenant Dyke, yang sampai saat ini kita belum tahu bagaimana aksinya di medan tempur. Ditambah lagi Louis Nixon memberi surat izin libur selama 48 jam kepada Winters, sebuah oleh-oleh penghargaan dari Kolonel Sink. Maka Dick Winters pun mengambil cutinya di Paris. Di perjalanan, Doi melihat seorang remaja yang sekilas mengingatkannya pada serdadu Waffen SS yang ditembaknya pertama kali di penyerbuan pagi hari itu. Tembakan yang Doi anggap sebagai dosa besarnya membunuh anak baru gede. Dick pun akhirnya balik ke markas, di mana Doi menemui kompi E yang sedang melihat film bersama. Di sini, Dick menemukan Buck Compton yang terlihat pucat dan gak seperti dirinya yang biasanya. Kalau gue bilang jadi kayak mirip-mirip Blythe gitu bor, sekarang Buck Compton nih. Namun sayang, hiburan malam ini dirusak dengan adanya berita kekalahan sekutu yang sekaligus mengharuskan para pemimpin peleton melapor untuk sekali lagi siap bertempur. Selanjutnya Lieutenant Dyke, komandan baru nih, melapor pada Kapten Dick Winters, tapi malah kena marah bor karena Dyke nyata-nyata belum mempersiapkan kebutuhan para pasukannya. Dan kompi E pun sekali lagi dari atmosfernya nih bau-bau baston nih bor. Akhirnya truk-truk pengangkut kompi E pun berhenti. Baik Louis Nixon maupun Dick Winters juga telah datang di area. Dan benar bor, Kolonel Singh menyebutkan bahwa mereka sampai di kota kecil di pinggiran Belgia bernama Baston. Dan perintah yang diterima oleh Dick Winters ialah mempertahankan area Baston ini bor, tentunya dengan amunisi yang sudah sangat minimal. Di sini pula kompi E bertemu barisan serdadu sekutu yang balik kandang, tampak sedih, luka, dan pahit, memberitahu Bill Guarnere bahwa sekutu telah diluluh lantakkan di Baston. Pertanda buruk bagi kompi E nih. Di tengah-tengah krisis amunisi yang krusial ini, datanglah Letnan George Rice membawa jeep penuh dengan amunisi, dengan sekali lagi mengabarkan berita buruk yang akan dihadapi oleh kompi E, di mana Nazi Jerman sudah bersiap siaga dengan barisan tank, artileri, dan pesawat-pesawat mereka dari Luftwaffe.
Di akhir film, Kompi E terlihat berjalan menuju Baston dengan tanpa artileri atau dukungan udara. Selain itu, mereka juga minim suplai makanan dan seragam musim dingin. Dan premis yang buruk ini pun menutup Band of Brothers episode kelima ini. Nah, entah apa jadinya Kompi E ini. Mari kita sama-sama saksikan di episode berikutnya. Sampai di sini dulu, bro. Semoga kalian masih kerasan nyamperin jauh dekat film. Wassalamualaikum. Yuk, bye.